interaktif menjadi sarana yang penting. Namun banyak guru masih kurang optimal dalam memanfaatkannya karena keterbatasan sarana atau aplikasi digital. Dan untuk masalah-masalahnya yang pertama, media apa saja yang digunakan dalam penggunaan media dalam pengajaran pendidikan agama Islam ini. Yang kedua, bagaimana prosedur penggunaannya kita menggunakan media interaktif dalam pengajaran pendidikan agama Islam ini. Dan ketiga, sejauh mana keefektifannya dalam penggunaan media interaktif dalam pengajaran pendidikan agama Islam ini. Untuk tujuan data ini yang pertama, mengetahui jenis media interaktif apa saja yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, juga menjelaskan prosedur penggunaannya. Jadi ketiga, menilai keefektifannya di setiap pembelajaran media interaktif di pendidikan agama Islam. Terus manfaat pendidikannya, yang pertama manfaat bagi pendidik sebagai pengalaman akademik atau kontribusi ilmiah. Yang kedua, manfaat bagi guru memberikan referensi dalam mengembangkan metode pembelajaran yang menarik. Ketiga, manfaat bagi siswa, yaitu meningkatkan motivasi dan pemahaman yang materi. Yang keempat, memberi gambaran tentang efektivitas media interaktif di madrasah. Terus kajian lainnya, media interaktif menggabungkan tes gambaran suatu video dan contoh penggunaan yang membuat pembelajaran lebih hidup dan komunikatif. Terus fungsi medianya yaitu meningkatkan pemahaman pembelajaran dan efektivitas belajar. Kedua, jenis medianya. Jenis media interaktif itu PowerPoint, video pembelajaran, dan aplikasi dan info. Terus pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai segi pemahaman nilai Islam secara menyeluruh. Terus prinsip pendidikan agama Islam itu mendorong pemikiran kritis yang beraktivitas kolaborasi dan komunikasi antara pendekatan untuk teknologi. Dan untuk metode penelitiannya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dan preskriptif. Terus subjek penelitiannya yaitu guru pendidikan agama Islam dan siswa yang ada di madrasah Indonesia Yakin. Terus teknik pengumpulan data bersifat observasi, wawancara dan komunikasi. Terus teknik analisisnya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, media yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama PowerPoint interaktif, yang kedua video pembelajaran Islami, yang ketiga kuis digital, terus terakhir Google Form untuk evaluasinya. Terus prosedur penggunaan media interaktif ini yang pertama perencanaan dan materi dalam media, yang kedua penggunaan saat KBM berlangsung, yang ketiga evaluasi dan refleksi tentang pelajarannya. Terus aktivitasnya yang pertama meningkatkan antusias mahasiswa, terus membantu pemahaman materi, memperkuat interaksi antara guru dan siswa. Biasanya jenis media interaktif yang digunakan berdasarkan hasil wawancara dengan dewan guru yang menyebutkan bahwa guru pendidikan agama Islam di Indonesia ini menggunakan berbagai media interaktif sebagai bagian dari strategi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, PowerPoint interaktif yang didesain penuh optimal dan visual menarik untuk memperjelas materi apa saja yang disampaikan kepada murid, untuk murid lebih aktif dalam setiap pembelajarannya. Yang kedua, video pembelajaran Islami yang diambil dari YouTube atau diproduksi sendiri untuk memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa. Yang ketiga, kuis digital. Seperti kuis digital ini seperti kahor atau kuis atau workbook yang untuk melatih pemahaman siswa dengan cara menyenangkan. Yang keempat, Google Form digunakan dalam evaluasi untuk mengumpulkan jawaban siswa secara cepat dan real time. Prosedur penggunaan media interaktif. Penggunaan media interaktif dalam pembelajaran pendidikan agama bisa dilakukan secara guru pendidikan memiliki postur yang cukup sistematis, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga referensi atau evaluasinya, yaitu perencanaan guru menyusun perangkat pembelajaran dengan memasukkan media digital semua materi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua pelaksanaannya. Kalau untuk pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung, guru menggunakan LCD proyektor untuk menyaksikan materi atau memutar video
atau pemutaran audio visual. Yang ketiga, refleksi atau evaluasi. Setelah pembelajaran, guru melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar evaluasi yang dilakukan melalui Google Form atau umpan balik langsung dari siswa. Yang ketiga, efektivitas penggunaan media interaktif. Motivasi belajar yang mengangkat siswa terlihat lebih antusias dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman materi bagi siswa, yaitu agar siswa lebih aktif dan lebih mendalam pemahamannya. Yang ketiga, interaksi guru siswa dan antara guru dan siswa agar lebih hidup proses tanya jawab dan partisipasi dalam kita membuat komunikasi antara guru dan siswa itu lebih aktif. Dampak positif dalam pembelajaran di bidang agama Islam. Penggunaan media interaktif memberikan sejumlah dampak positif, antara lain yang pertama, pembelajaran lebih menarik, yang kedua, siswa menjadi lebih mandiri, yang ketiga, kemampuan literasi digital meningkat, dan keempat, nilai rata-rata meningkat. Guru mampu media interaktif berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar, sekaligus membentuk kebiasaan belajar mandiri dan digital. Atau ada perubahan dari dosen ini? Sudah diubah oleh dosen ini. Awalnya bagaimana? Awalnya cuma tentang pendidikan saja, tapi kita belum mengenai penggunaan media di MTS sudah ada pembelajaran PAI bisa ya? itu sudah ada kita pertanyaan seperti sejarah Islam, tidak ada gitu. Semua mata kuliah yang akan ini. Tapi itu tidak ada yang berbahas. Makanya tadi aku hanya belajar dari PAI. Makanya ada tanya apa ada pelajaran PAI? Dengan PAI itu di itu tidak muncul. Makanya aku menjadi. Ya sebelum saya melakukan dalam juga, pertama berikan waktu kepada kamu bagi Mas ada beberapa menyambung akan sekolah waktu pada mestinya Mas di halaman 3 itu kami dengan jelaskan memang tidak ada di PMTS tidak ada. Jadi istilah PA itu kita untuk sekolah. Kalaupun yang dimaksud dengan itu adalah lima tidak itu yang akan dinyatakan dulu. Perlu ada penegasan di halaman 3 misalnya kan PAI dalam ini mengikuti perkara itu. Jadi jelas PAI yang dimaksud dalam satu tingkat ini menurut peneliti adalah mengikuti makhluk hadis. Ketika itu perlu dibuat definisi demikian. Ya kan? Karena itu seperti di sekolah. Baik. Nah pertama ini apa yang berlatar belakang Mas mengangkat diri ini? Ini nanti jawab saya. Jadi apa yang membuat Mas mengangkat diri ini sebagai bentuk kegiatan oleh ketua umum? Yang kedua Mas. Yang kedua rumusan masalah. Coba Mas ya, ini kan penggunaan media interaktif dalam pembelajaran PAI. Kenapa kok Mas masih bertanya lagi di rumusan masalah? Pertama, media apa saja yang digunakan? Ini pertanyaannya nggak ekor, Mas pakai baju ini sekarang, ya kan? Ya nggak? Masa saya tanya warna baju apa? Kan nggak image ya. Itu loh, ketika saya bertanya, Mas bajunya dari mana? Kan sudah kelihatan, putih. Nah, di judul penggunaan media interaktif. Lalu sama bertanya lagi, kalau masih bertanya di rumusan masalah media apa saja? Kan? Ini kan tidak meyakinkan juga pertanyaan. Tidak ada. Nomor dua itu bagaimana proses penggunaan teknis sebagai prosesnya. Nomor dua, bagaimana kita penggunaan media bagus. Nah, sekarang memang ada media interaktif itu Mas. Ada ya. Oke. Selama Mas mengikuti apa nanti jawab. Selama Mas melakukan wawancara di situ, kalau saya lihat media interaktif itu ya Mas ya. Itu kan lebih mengarah kepada ini, apa namanya, penggunaan media, penggunaan ini ya, seperti katakan file dan PowerPoint dan nah, tapi kok masuk malah wawancara. Jadi tetapi di sini tidak ada. Contoh di situ halaman 65, tapi halaman sebelumnya tidak penting Mas. Halaman 1 sampai 4 itu tidak penting, sejarahnya, visinya, tidak terlalu penting, penting juga tapi tidak terlalu. Karena kan bukan ditanyakan, kan penelitian kan menanyakan bersama-sama kan. Sekarang lebih halaman 45 itu penggunaan media pembelajaran. Di sini Pak Mas menjelaskan mengenai PowerPoint, mestinya Mas mengamati
orang, guru yang mengajar itu, dengan menggunakan media itu. Lalu Anda deskripsikan di itu. Bagaimana? Bagaimana kendalanya, bagaimana prosedurnya, apa menggunakan. Mestinya ada tabel pertamanya itu adalah kondisi dia membelajar. Kayak ini berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, media multimedia presentasi. Maksudnya multimedia presentasi juga PowerPoint. Maksudnya yang jelas ya. Nah di sini ada video pembelajaran, ada videonya. Meskipun tidak ada apa yang ada di situ. Sekarang ditekankan lembaga kayak apa, aplikasi kayak apa. Jadi kita melihat media WhatsApp seperti apa. Mana seperti WhatsApp di dalamnya ada gambar rapat. Paham? Jadi Mas itu di sekolah itu kan orang guru yang ada itu dengan menggunakan media. Mas tanya bagaimana prosedur sesuai dengan permasalahan silakan. Dia pasti ikuti bagaimana mereka mengajarkan menggunakan media itu. Setelah mengikuti mas itu aku yang presentasi, Anda terjemahkan, Anda deskripsikan itu, tapi ada gambar. Soal deskripsikan poin pertama, lalu Anda bertanya lah, ada pertanyaan gitu loh. Baru mengenai ya kan, lalu ada diskusikan nanti akan digunakan. Oh gitu loh. Kondisi lapangan begitu, sementara kan menggunakan media interaktif, pendapatnya siapa pun diskusikan diskusi seperti apa teman-teman. Hasilnya seperti apa? Oh, ternyata sana ada belum efektif. Karena belum efektif, karena belum beberapa produk sendiri. Ada apa? Ini gimana nih? Media interaktif, tapi kondisinya kepada wawancara, dan sebagainya. Itu Pak Mas jelaskan. Pertama, apa yang dilakukan masih jelas. Maka ini yang terbaru sama salahnya, hasilnya apa? Mana sampai nggak paham ini dia? Silakan, singkat aja Pak. Ya, pertama saya menjadi ketika saya pembelajaran itu praktis maka siswanya praktis ada respon dan dijelaskan oleh guru. Karena dari itu saya berinisiatif untuk menerapkan media seperti ini supaya pembelajaran sejati yang menerapkan sampai ya, yang menerapkan sampai ya. Saya sama guru kebetulan saya kalau begitu mas media itu dapat mana cocok mesti ini menggunakan desain development. Iya mas, dia penelitian pasti yang terjadi di lapangan akan mati kan? Lihat, tapi kadang mas kan dikatakan sisa negatif, lalu ada berapa dengan gurunya, tapi kan mas kan ikuti dalamnya. Gitu loh. Peneliti itu kondisi eksternal, mas baru itu bisa bikin apa begini, ya ini jadi begitu. Ayo, kayaknya bingung kalau kita untuk yang pertama menjawab dari dia aja. Kita menjawab dari mereka. Kita saya tidak awal dalam dulu nah, yang itu seperti itu karena mengambil foto terus tulis kita ini kita orang itu jadi mestinya masuk ya di dalam penggunaan media itu kan ada untuk memberikan pemahaman itu media itu masuk antara media dengan materi dengan metode harus match harus balance harus nyambung nggak bisa sekarang menggunakan media PowerPoint materi subtopik pembahasannya apa tujuan pembelajaran apa mestinya masuk ke dalamnya ke sana. Oh iya ini dia apa ini duduk, videonya apa, video pembelajarannya apa, gitu. Harus nanti ke sana. Dan makanya itu biasanya bilang kita akan mengamati, nanti ada diskusikan video pembelajarannya apa, atau video perlu itu. Tapi masuk di itu saya. Oke, saya tambahkan sedikit. Tadi saya hanya bertanya apa tadi di awal saya tanya videonya yang dari mana, kemudian referensi dari saya. Karena saya tidak menemukan menarikan dari itu. Saya menunggu jawaban-jawaban dari saya yang ditanya Pak Bosi juga ternyata ada, tidak muncul. Berangkat dari mana video ini? Kenapa tanya video ini? Karena dari teksnya saya dari apa sih kalau video ini? Penggunaan media interaktif dalam pembelajaran DAI mestinya efektif. Nah, ini efektivitas, media. Nah ini yang benar gitu. Nah itu saya kabur ini. sampai yang dulu. Lah ya alasannya apa? Alasannya Karena peneliti itu kan harus ikut. tidak harus ikut. Kalaupun pembimbing menyarankan, saya juga mempertahankan. Saya maaf, saya mempunyai pandangan seperti ini. Kenapa kok mengimbau seperti ini? Karena menurut saya itu seperti ini, tidak kemudian ikut diangkat pembimbing, kemudian orang ikut kebata. Harus tahu itu. Tidak, harus yang pembimbingan dulu. Nah, di latar belakang tadi itu yang dilakukan pendidikan harusnya misalnya kita real nama itu seperti apa sampai menemukan segala macam kemudian ini kemudian dari konteks kemudian itu dari latar masalah ini kemudian muncul lalu masalahnya sehingga ada ngawur kemudian kata Pak Osi kemudian itu masih ditanyakan lagi apa saja medianya loh kok masih tanya apa loh ya karena ini ya mas itu efektivitas saja ini itu lama itu efektivitas dia mbak efektivitas itu bagaimana prosedurnya jadi ini berarti efektivitas media penggunaan media interaktif efektivitas media interaktif dalam pembelajaran ini tapi di dalam harus
mendapatkan maksudnya PAI itu seperti apa menurut pandangan peneliti yang kamu di sini. Seperti apa PAI itu? Karena PAI ini masih bisa diterap di MTS ada pelajaran PAI. Di dalam ada dulu PAI itu semua sama orang PAI itu menggunakan mata pelajaran di sana, padahal tidak. Itu adalah klasifikasi dari beberapa mata pelajaran, iya kan? Nah, kemudian dari siapa yang sedang menggunakan di situ berangkat dari ini, kalian diskusikan di pembahasan, boleh nggak? Itu ya, dan muncul di sini teorinya cari, kemudian teori tentang efektivitas, apa sih efektivitas itu didiskusikan di penelitian saya nanti. Itu karena saya ngawur ya, sampai sebagai peneliti udah itu di dalamnya menggunakan penelitiannya itu. Padahal seorang peneliti itu harus melihat, menilai secara real dari sudut pandang peneliti, bukan kemudian ikut merubah di dalamnya. Tidak. Sudah, itu saya tahu ya. Oke. Sudah. Ini cerita dulu. Siap, sudah.